أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, didoain Ustaz jadi cepat sembuh. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Tatan dan Kang Ridwan Yusuf, nanti saya masing-masing berikan kesempatan untuk menyampaikan motivasinya kepada generasi Z di Jawa Barat. Tema kita pada kesempatan hari ini, Ramadan di rumah aja jadi generasi rebahan. Nah, rebahannya itu apa? Remaja pembawa perubahan. Jadi nanti saya kasih kesempatan dulu kepada Kang Ridwan Yusuf untuk memberikan motivasi. Nah, teman-teman bisa dilihat, saya sengaja perbesar, ini Kang Ridwan Yusuf. Bisa dilihat, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Kang Ridwan Yusuf ini staf khusus Gubernur Jawa Barat. Masih muda, bisa dilihat nih. Jadi bukan, ini wajah asli ya, Kang Ridwan ya. Wajah asli ya. Iya, kalau yang di video udah lagi belum potong rambut. Ini wajah asli beliau. Jadi Kang Ridwan Yusuf ini dipercaya oleh Kang Ridwan Kamil, sama-sama Ridwan nih ya. Kang Ridwan Kamil, Kang Ridwan Yusuf, saya sebagai ketua bidang agama juga Ridwan Rustandi. Jadi ini sama-sama Ridwan semuanya ya. Alhamdulillah, bismillah atas izin dari Allah. Kang Ridwan Yusuf ini seorang staf sus Gubernur Jawa Barat. Kemudian pada saat beberapa waktu beliau juga qadarullah ya. Kemudian dinyatakan sebagai pasien ke-11 ya Kang ya. Pasien ke-11 yang positif COVID-19. Jadi nanti saya juga sudah meminta kepada beliau untuk storytelling lah ya, memberikan pengalaman lah, membagi pengalaman kepada generasi Z. Tapi itu nanti saja Kang disampaikannya. Yang terpenting adalah teman-teman generasi Z ini perlu motivasi bagaimana menjadi generasi pemuda Jawa Barat khususnya yang produktif, yang disiplin, kemudian berdaya. Berdayanya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga berdaya untuk masyarakat pada umumnya, sehingga masuk pada kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita saksikan, dengarkan selama 30 menit ke depan apa yang akan disampaikan oleh Kang Ridwan Yusuf. Mudah-mudahan nanti akan banyak sekali motivasi yang kita dapatkan, akan banyak sekali pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Maka Kang Ridwan Yusuf, kami persilakan. Suara saya segini oke ya? Ya, sip, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina syahidi amalina ma yahdillahi fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita menjelang buka puasa ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tentu dalam situasi yang berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Biasanya kita bisa bermuajahah di masjid, di mushola, bertemu langsung dengan kiai, ulama atau mentor untuk berdiskusi tentang agama. Tapi kali ini kita bertemu dengan online. Semoga tidak mengurangi niatan baik kita, dan juga tetap menjadikan ini sebagai majelis ilmu yang bagaimana janji Allah, majelis ilmu itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang mudah-mudahan jadi amal buat kita. Salawat salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi umat yang baik, menjadi umat yang adaptif, menjadi umat yang betul-betul bermanfaat untuk sesama, dan betul-betul menjadi umat yang bisa menjadikan Islam diyakini, dipercaya, dan dirasakan adalah sebagai rahmatan lil alamin.
Kawan-kawan semua, tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Ridwan. Nama saya Ridwan Syah Yusuf, biasa dipanggil Yusuf, usia 32 tahun. Mungkin saya ingin bercerita di beberapa belas atau mungkin 20-an menit ke depan tentang pengalaman hidup ya. Mungkin dari situ kita bisa melihat bagaimana prosesnya. Kawan-kawan semua, sama seperti kawan-kawan, saya pernah mengalami masa-masa SMP, SMA, dan masa-masa itu adalah masa-masa penting untuk kita sebagai anak muda, sebagai remaja, untuk bisa memulai aktivitas kita. Dulu saya memulai aktivitas organisasi, ingat sekali kelas 2 SMP. Dulu ada ekskul, namanya KIS, Karya Ilmiah Siswa. Mungkin beda-beda ya kalau di mana. Ekskul saintis sebetulnya, tidak begitu menarik dan membosankan. Tapi waktu itu saya sempat didaulat untuk sebagai salah satu calon ketua. Habis itu cukup menarik juga, karena waktu itu pertama kali saya diminta mengikuti tanda kutip menyampaikan visi misi kepada anggota-anggota yang nggak begitu banyak, ada 30-an waktu itu. Saya nggak ngerti apa itu visi, apa itu misi. Tapi dari situ saya mengetahui ternyata visi itu adalah apa yang mau kita capai, dan misi itu bagaimana kita mencapainya. Itu disampaikan oleh kelas sekitar 20 atau 30 menit sebelum penyampaian visi misi tersebut. Singkat cerita, saya tidak berhasil jadi ketua, tapi saya memaknai visi misi itu dengan mendalam hingga saat ini, bahwa manusia itu sejatinya punya visi, punya tujuan mau ngapain, sehingga itu menjadi energi buat kita bergerak, menjadi kekuatan buat kita memberikan yang terbaik, dan kita punya misi, kita mengetahui bagaimana langkah-langkah itu mau kita capai. Di Quran Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah pengelola atau khilafah bumi ini, pengelola bumi ini. Artinya apa? Setiap manusia ini punya sebuah misi-misi kehidupan, punya sebuah tujuan-tujuan kehidupan yang memang melekat pada dirinya. Mungkin ada presiden, ada yang di tujuan hidup yang menjadi gubernur, ada yang jadi dokter yang baik, ada yang jadi perawat, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi peternak, ada yang jadi petani, dan lain-lain. Itu adalah sebuah konsepsi, sebuah tujuan hidup yang memang sudah Allah lekatkan pada kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Bersama dengan kebaikan, bersama dengan tujuan hidup sebagai khalifah di muka bumi, Allah menempatkan kepada kita juga, melekatkan kepada kita sebuah potensi, kekuatan. Banyak yang menyebut passion, banyak yang menyebut kapasitas, ada yang menyebut kekuatan, ada yang menyebut potensi. Apapun itu adalah sesuatu talent, bakat yang memang Allah lekatkan kepada kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ada yang jago ngomong, ada yang jago nulis, ada yang jago mungkin olahraga, ada yang jago melukis, dan lain-lainnya. Nah, pada ujungnya adalah saya selalu meyakini dari semua proses tadi, ujungnya ketika di Yaumul Mizan kelak, Allah juga akan bertanya apakah misi kita itu tercapai atau enggak. Kalau pernah main game pasti kan ada cerita mission accomplished, ada mission objective. Lalu ketika kita berhasil disebut mission accomplished. Pada hakikatnya kita ingin bagian di waktu kita di dunia ini kita bisa melakukan tujuan hidup itu atau misi kehidupan tadi. Saya masuk ke SMA saya di Jakarta. Waktu itu saya memulai sebuah aktivisme di SMA ketika lecutannya itu di SMP kelas 3, mungkin agak balik dikit. Saya mendirikan sebuah organisasi yang saat ini masih ada, sebetulnya ada 2. Yang pertama saya tergabung oleh panitia pembangunan masjid SMP. Bayangin waktu SMP jadi panitia pembangunan masjid SMP. Masjidnya terbangun, dapat donasi dari mana-mana. Lalu saya mendirikan sebuah organisasi namanya Rohani Islam di sebuah SMP 85 di Jakarta. Alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Tapi di situ mungkin ada sebuah antusiasme, ada sebuah keinginan untuk berbuat lebih. Ketika di SMA, saya masuk di organisasi namanya MPK OSIS, perwakilan kelas-kelas, dan di situ di kelas 2 saya dipercaya jadi ketua. Di sana waktu tahun 2004, ingat sekali, yang namanya sedang pemilihan presiden langsung pertama kali di Indonesia tahun 2004, one man one vote. Dulu pemilihan ketua OSIS selalu membosankan di sekolah saya, setidaknya calon cuma dibawa keliling ke kelas lalu tanpa mengenal apapun
pun kita dipaksa memilih, jadi hasilnya juga tidak begitu baik. Di 2004 sebagai ketua MPK, saya waktu itu juga aktif biologi. Saya dapat cerita dari kakak mentor saya. Dia bilang, kalau kamu jadi ketua, kamu mesti punya sesuatu yang ditinggalkan. Kalau dalam jejak yang ditinggalkan itu sesuatu yang sangat penting. Jejak yang kita tinggalkan ini adalah bekas-bekas yang nanti akan menjadi kebaikan buat kita dan membuat akumulasi kebaikan untuk organisasi kita yang lain. Nah, jejak saya nggak begitu banyak, tapi sampai sekarang masih dilanjutkan adalah debat terbuka ketua OSIS di lapangan basket. Voting betul-betul di kotak suara sebagaimana pemilu tahun 2004 saat itu. Dan itu dilanjutkan hingga saat ini. Nyampe kuliah, saya kuliah di ITB. Saya cukup ambisius dalam artian saya mesti berada di top level, di mana saya memunculkan kapasitas terbaik saya. Itu logikanya. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan yang kompetitif, secara tidak langsung kita pun akan meningkat kompetisi kita. Ketika kita pun paling jelek dalam kompetisi tersebut, kita sudah pada level yang cukup tinggi. Kalau liga sepak bola ada Serie C, Serie B, Serie A, kalau bisa Liga Italia atau liga utama, Liga 1, Liga 2 dan lain-lain. Semakin tinggi semakin kompetitif dan kita tentu ingin berada pada kompetisi itu. Nah, visi menempatkan kita sejauh mana kita punya mimpi. Dan saya seorang anak ini gak ada yang namanya mimpi terlalu tinggi, yang ada hanya usaha yang terlalu sedikit atau sujud yang terlalu cepat. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kita punya mimpi itu sah-sah saja, dan itulah yang sebetulnya akan membuat kita punya kekuatan. Saya kelas 3, zaman-zaman tryout SMPTN dan sebagainya itu, saya terinspirasi oleh sebuah cerita Presiden Amerika Serikat namanya John F. Kennedy. John F. Kennedy bilang di autobiografinya, di usia-usia kuliah 20-an tahun, dia itu